Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi adik-adik pada pembelajaran praktikum anatomi untuk blok 3 untuk materi SNC, yaitu materinya adalah truncus cerebri dan cerebellum. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang truncus cerebri atau batang otak dan cerebellum atau otak kecil. Mungkin sebagian struktur yang kita sampaikan di sini sudah pernah atau sudah tersampaikan pada materi sebelumnya, pada 2 materi sebelumnya. Nanti akan kita lihat lebih dalam lagi atau sebagai review untuk pemahaman lebih lanjut. Untuk truncus cerebri mungkin adik-adik sudah tahu, yaitu truncus cerebri adalah bagian disebut sebagai batang otak ya. Letaknya ada di bagian dasar atau bagian bawah dari otak atau encephalon. Oke, sini ada cerebellum tadi ya. Ini pasangannya cerebellum. Kalau kita lepaskan, nggak akan nampak. Ini adalah bagian truncus cerebrinya atau batang otaknya ya. Dari samping bisa seperti ini ya. Ini adalah truncus cerebri ya. Kalau kita buka, ini cerebrumnya, akan nampak bagian truncus cerebri secara utuhnya. Nah, ada di bagian dalam dari sampai bagian dalam dari cerebrum. Nah, sini ya, ke atas nanti. Oke. Kalau kita lepaskan, kita ambil, kita lihat dari potongan median ya. Oke. Adalah truncus cerebri ya, dari sini sampai ke bawah. Oke. Ada 4 bagian truncus cerebri, atau ada yang mengatakan 3 saja, semuanya benar ya. Kalau 4 bagian maka dimulai dari atas ini. Ini adalah bagian diencephalon ya, sampai sini. Dari atas sini sampai sini. Dan di sini adalah bagian mesencephalon. Dan di sini adalah pons. Dan sisanya adalah medulla oblongata. Itu kalau dibagi 4 bagian. Tapi kalau hanya 3 ya berarti dari mesencephalon, pons, dan medulla oblongata saja. Nah itu umumnya membagi menjadi 3, tapi karena di buku 4 ya kita masukkan diencephalon sebagai bagian dari truncus cerebri. Oke, itu secara umum seperti itu. Nanti akan kita lihat dari pandangan atau arah depan, ya, arah rostral, dan arah belakang atau arah occipital. Ya, nanti kita lihat struktur yang ada di permukaan, di luarnya ya, superficial ya. Dan nanti struktur yang ada di bagian dalamnya. Oke, ini truncus cerebri sudah kita pisahkan dari cerebrum ya. Ini masih ada sebagian lobus centralisnya yang terikut di sini. Oke. Jadi ini bagian hijau ini adalah bagian dari truncus cerebri tadi. Kita lihat dari arah belakang atau occipital ya, dari atas ini, dari diencephalon tadi, ini diencephalonnya, dan di sini adalah mesencephalonnya, adalah bagian pons, ini adalah bagian medulla oblongata tadi. Itu depannya ya, nampak batas-batasnya, ini medulla oblongata ya, ini pons ada batasnya ya, nampak berbeda, ini agak besar pada pons, kemudian nanti pada mesencephalon ini agak mengecil lagi dan ada 2 bagian yang ke atas ini, yang namanya crus cerebri. Oke. Jadi bagian dalam sini adalah bagian dari diencephalonnya. Kita lihat dari pandangan rostral atau depan ya. Pada diencephalon, dari diencephalon ya, kita nampak ini ada beberapa bangunan yang bisa terlihat di luar ya. Ini ada persilangan ya. Dari belakang kemudian menyilang di sini ke depan lagi. Nah, ini adalah yang namanya chiasma opticum. Mungkin kemarin sudah di materi aspek basal ya. Ada chiasma opticum ini kalau ke belakang berlanjut menjadi tractus opticus, nanti menuju ke korteks penglihatan ya di lobus occipital. Nanti kalau ke belakang sini nanti ada infundibulumnya glandula hypophysis. Jadi glandulanya di sini harusnya ya. Nah, ada glandula di sini, nanti dia tangkainya infundibulum, nanti di belakang tangkai ini ada penonjolan namanya tuber cinereum. Nah, nanti kalau ke belakang lagi ada 2 tonjolan kecil ini. Itu adalah corpus mammillare. Oke, nanti di kanan kirinya ini ada substantia perforata ya, anterior dan posterior. Dan ke belakang tadi, nah masuk ke mesencephalon nanti ada, ini adalah crus cerebri, nah, atau disebut juga sebagai pedunculus cerebri. Nah, oke, nanti di situ nanti ada beberapa radix dari nervi cranialis. Ini ada radix nervus 3 ya, mungkin masih ingat kemarin di aspek bahasa sudah disampaikan. Nervus 3. Dan ke bawah nanti ada pons tadi. Nanti pons di kanan kiri ya, akan terlihat beberapa radix nervus cranial lagi ya. Nanti ada radix nervus 5 ya,
6, 7, 8 ya, dan seterusnya. Dan di bagian medula oblongata nanti cukup banyak struktur yang nampak di luar ya, ada beberapa sulcus, ada beberapa tonjolan dan beberapa radik nervi cranialis. Oke, itu dari bagian anterior atau rostral. Dari bagian posterior. Oke, pada diencephalonnya nanti akan tampak ini bagian belakang talamus disebut sebagai pulvinar thalami. Kemudian nanti di bagian batas antara talamus dengan atas antara diencephalon dengan mesencephalon nanti ada glandula pineal atau corpus pineal ya, atau glandula ya, epiphysis ya. Jadi ke bawah lagi masuk ke mesencephalon di sini. Ini nampak ada tonjolan ya. Ada tonjolan 2 ini ya, 1, 2 ya, 3, 4 kanan kiri ya. 2 di superior, 2 di inferior. Ini namanya coniculus. Kalau banyak namanya konikuli. Nah, konikulus superior 2 di atas dan konikulus inferior 2 yang di bawah. Jadi kalau ke arah lateral dia akan ada tonjolan ini namanya corpus geniculatum lateral. Nah, sebelahnya yang agak ke tengah ya, corpus geniculatum medial. Nanti geniculatum lateral dia akan lanjutan dari tadi apa? Tractus opticus tadi. Nah, ke situ. Oke, kemudian tadi ini adalah konikulusnya tadi ada 4 tadi. Nah, ini ke bagian lateral dia ada seperti apa ya, tungkainya gitu ya, pemanjangannya namanya brachium colliculi. Nah, 2 ini. Oke, terus turun lagi. Nah, nanti ke bawahnya colliculus tadi ada radik nervus 4 ini ya. Nah, ini. Jadi ke bawah lagi nanti kita akan ketemu dengan ini. Nah, ada rongga berbentuk apa ya, bilah ketupat atau layangan ya, namanya fossa rhomboidea. Ini sebagai dasar dari ventriculus quartus. Jadi ventriculus adalah sistem ruangan berisi cairan yang ada di dalam otak. Nah, mungkin nanti akan disampaikan lebih lanjut pada materi medulla cerebri dan ganglia basalis. Tapi ini di sini adalah ruangannya adalah fossa rhomboidea ya. Ini bentuknya segi 4 seperti bilah ketupat. Nah, ini adalah ruangan nanti yang berisi LC1 liquor cerebrospinal. Nanti ada beberapa bangunan yang bisa kita tunjukkan di situ ya. Nanti ada beberapa radix nervus ya. Ini pada bagian pons. Nah, ini ada bagian yang agak apa? Lebar, ini adalah penghubung antara trunkus cerebri dengan cerebellum di belakangnya. Nanti ada yang namanya pedunculus cerebellaris ya. Ini superior, ini yang besar yang media, nanti ini bawah sini yang inferior. Nah, ini juga sama, kanan kiri sama ya, pedunculus cerebellaris superior, nanti media yang besar, nanti bawah sini yang inferior. Nanti menghubungkan cerebellum dengan trunkus cerebri. Itu penghubungnya atau jembatannya. Kemudian itu di pons tadi kita ke bawah, nanti ke bagian medulla oblongata, nanti di bagian belakang juga ada beberapa sulcus ya. Sulcus adalah celah atau apa ya, alur ya. Alur seperti garis itu, beberapa sulcus. Ada beberapa tonjolan dan beberapa nanti adalah radik dari nervi cranialis. Oke, kemudian ini kita perlihatkan di manekinnya lebih besar ya untuk lebih jelasnya. Ya, ini posisinya seperti ini ya. Ini bagian posterior ya, ini bagian anterior atau rostral. Ini kaudal atau bagian bawah, ini adalah bagian kranial atau bagian atas. Oke, kita lihat lagi dari bagian anterior tadi ya. Kita perjelas lagi. Oke, ini nampak adalah dari bagian ponsnya, karena bagian diencephalonnya sudah tertinggal di manekin yang lain, bagian yang lain. Oke, ini bagian pons tadi, bagian depan ya, nampak seperti ini ya, dia agak kasar, agak melebar, dan nanti ke lateral dia agak membesar. Nanti ada penghubung tadi dengan cerebellum yang disebut sebagai pedunculus cerebellaris. Nanti yang melekat di atau yang berhubung dengan pons adalah pedunculus cerebellaris yang media. Oke, kemudian kita lihat ke medulla oblongata. Nah, sini kita akan lihat lebih jelas di medulla oblongata ini ya, dari sini ke bawah. Oke, kita lihat dari bagian tengah. Nanti di tengah ada bangunan setelah ya, yang disebut sebagai visura sulcus mediana anterior. Nanti ke bagian dalam dia masuk ke dalam celahnya menjadi visura mediana anterior. Ini di permukaan disebut sebagai sulcus mediana anterior. Ini ke dalam menjadi celah, namanya visura mediana anterior. Ya, hanya ganti dari sulcus jadi visura. Nanti di bagian bawah dari visura ini di sini ya, agak ke bawah dari medulla oblongata, di sini nanti ada yang namanya decussatio pyramidum, adalah penghubung. Jadi ini celah
tapi ada bagian yang terhubung di sini. Nanti itu namanya decussatio pyramidum, nanti merupakan persilangan antara jarak saraf motorik kanan dan kiri. Dari cerebrum kanan nanti akan melintas ke sini, kemudian pindah ke kiri dan sebaliknya. Oke, ini bagian atas tadi. Kan ada bagian yang agak membesar, agak menonjol gitu ya. Oke, dua ini disebut sebagai piramis atau piramid. Oke, piramid. Di sampingnya ke lateralnya kanan dan kiri ya, kita ambil yang kiri saja. Ada celah memanjang ya. Ini namanya sulcus lateralis anterior atau nama lainnya sulcus preolivarius. Nah, ini panjang dari atas sini sampai bawah sana ya. Terus sampai ke medulla spinalis. Dan ke lateral lagi kan ada tonjolan lagi, ini namanya oliva ya. Oliva. Nah, kemudian ke belakangnya ada sulcus lagi ini. Memanjang ke sini ya. Nanti ada radiksnya ini. Ini namanya sulcus post-olivarius. Jadi ini sulcus pre-olivarius di sini. Dan di belakang oliva adalah sulcus post-olivarius. Oke. Ke belakang lagi ya. Nah, nanti ada sulcus lagi ini, alur ini, ada radiksnya ini. Di sini ya, ditempati oleh pangkal nervis kranial sini. Ini adalah sulcus intermedius posterior. Nah ini di sini. Kemudian nanti ada satu lagi sulcus ini ya, yang ini adalah sulcus lateralis posterior. Kemudian paling tengah di belakang adalah sulcus mediana posterior sampai ke atas ini. Nah, sulcus mediana posterior, sulcus lateralis posterior, sulcus intermedius, sulcus post-olivarius, sulcus pre-olivarius atau lateralis anterior, dan sulcus dan visura mediana anterior. Itu sulcus dan bangunannya. Oh ya, kelupaan tadi di bagian belakang tadi ya. Nanti adalah sulcus mediana posterior, ini sulcus lateralis posterior, di antaranya di sini. Ada yang menonjol agak besar ini adalah fasciculus tuberculum gracilis, ini yang menonjol ini. Tuberculum gracilis tidak ke bawah, dia menjadi tidak menonjol lagi, memanjang ke bawah menjadi fasciculus gracilis. Nah, di lateralnya juga agak menonjol, ini namanya tuberculum cuneatum. Lalu ke bawah menjadi fasciculus cuneatus ya. Jadi di sini tuberculum gracilis, tuberculum cuneatum, berlanjut ke bawah menjadi fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus. Nah, ini sulcus adalah sulcus mediana posterior, sulcus lateralis posterior, sulcus intermedius posterior, sulcus post-olivarius, sulcus pre-olivarius, dan sulcus mediana anterior. Nanti di sini jangan lupa di bagian bawah ini piramid ya. Di bagian bawah piramid sini ada decussatio pyramidum. Nah, di bagian depan sini. Oke, nanti di sulcus tadi ditempati oleh radik nervi kranialis. Mungkin di materi aspek basal ini sudah disampaikan ya, nervus berapa saja yang ada ya. Ini ada 1, 2, 3 ya, 4, 5 nanti ya. Nah, nervus berapa silakan nanti dibuka lagi materinya untuk mengenai nervus berapa yang keluar dari sulcus tersebut. Oke, tadi bagian anterior ya, kita lihat bagian posterior. Nah, kita lihat dari atas lagi. Ini adalah sebagian dari apa tadi? Diencephalonnya ya, ini tinggal tonjol ini adalah corpus pineal tadi atau glandula pineal atau epiphysis. Ini menonjol ya. Di ke bawah tadi ada 2 tonjolan ya. Yang atas adalah colliculus superior, yang bawah ada colliculus inferior. Nah, ini ke samping ada pemanjangannya, ini namanya brachium colliculi. Nah, baik superior maupun inferior. Dan nanti di ujung brachium ada tonjolan kecil tadi, 2 tadi ya. Yang namanya tadi apa? Corpus geniculatum. Yang lateral ya corpus geniculatum lateral, yang medial ya corpus geniculatum medial. Kita ke bawah, tadi ada fossa rhomboid tadi ya, yang merupakan dasar atau lantai dari ventriculus quartus. Nah, ada beberapa bangunan di situ. Pertama kita lihat batasnya dulu, tepinya dulu. Nah, ini namanya velum medular ya, tepi dari fossa rhomboid adalah velum medular. Nanti yang ini adalah velum medular superior, ini velum medular inferior.
yang atas dan yang bawah. Oke. Dan di bagian tengahnya ada beberapa bangunan berupa tonjolan dan alur ini masih sama, masih visura atau sulcus mediana posterior. Dilihat dari bagian fossa rhomboidnya bagian atas ini ya, ini batas tengah ada seperti garis-garis ini adalah stria medular. Nah, stria medular ke sana ke lateral ya. Dan di bagian atas nanti ada ini seperti agak menonjol itu ya, kelihatan ya agak menonjol itu ya, agak tinggi yang tengah ini. Yang namanya eminensia mediana. Penonjolan peninggian di bagian median ini, dan ke bawah ini adalah disebut sebagai yang menonjol ini adalah colliculus facialis. Jadi menonjol dua ini adalah colliculus facialis, ini adalah nucleus nervus facialis. Nah, nanti ke bawah lagi ada agak menonjol lagi, agak ke lateral, ini adalah area vestibularis. Nah, ini adalah nucleus nervus vestibularis ya, bagian dari nervus 8. Dari stria medulla tadi ke bawah lagi nanti bagian bawah ini ya. Ada tonjolan tengah, ini agak meninggi di tengah, ini adalah trigonum nervi hypoglossy atau trigonum hypoglossy. Nanti ke bawah agak lateral ini adalah trigonum vagi. Nah, jadi isinya ya nanti adalah nucleus nervus vagus, nah, ini adalah nucleus nervus hypoglossus. Dan ke bawah, nah ini ada pertemuan antara velum medular kanan dan kiri, di sini titiknya namanya obex ya, obex. Oke. Jadi adalah bangunan-bangunan pada fossa rhomboidea ya, ada letaknya di bagian posterior dari pons ya sampai bagian kranial dari medulla oblongata. Oke, itu strukturnya. Selanjutnya kita akan menuju ke cerebellum ya. Oke, ini cerebellum ya, yang belakang ini, yang posterior ya, yang besar ini ya, ada dua kanan dan kiri hemisfernya. Ini ada trunkus cerebri tadi. Ini kita lihat lagi tadi di sini adalah tadi ada bangunan pedunculus cerebellaris ya, ada superior, media, nanti ini yang inferior. Nanti dia akan menempel pada atau berhubungan dengan bangunan yang sama ya, yang sesuai pada cerebellum. Nah, ada sambungannya seperti ini, ada jembatannya antara cerebellum dengan trunkus cerebri. Oke, kita ambil cerebellumnya seperti ini ya. Ini tampak depan ya atau rostral ya, anterior. Ini posterior di sini, dextra, sinistra, inferior. Oke, kita lihat manakilnya seperti ini ya. Oke, dari posterior seperti ini. Oke, dan dari superior seperti ini. Kemudian dari inferior, nah seperti ini. Oke, dari lateral. Oke, seperti itu ya. Nanti cerebellum ya, itu sama seperti cerebrum, dia punya hemisfer tadi ya. Sudah disampaikan ada hemisfer atau belahan kanan dan belahan kiri. Nah, saja dia di bagian tengah ada bagian penghubungnya yang disebut sebagai vermis cerebelli. Nah, ini adalah bagian tengahnya, penghubungnya ini adalah namanya vermis cerebelli, menghubungkan hemisfer cerebellum kanan dan kiri. Cerebellum secara umum juga seperti cerebrum ya, dia punya bagian gyrus dan sulcus. Ya, ini gyrusnya ya memanjang ini ya, seperti alur gitu ya, seperti tonjolan pemanjang ya, dan alur-alurnya ya juga disebut sebagai sulcus. Jadi punya sulcus, punya gyrus seperti cerebrum. Kalau cerebrum gyrusnya dia berkelok-kelok, berkelekuk. Kalau cerebellum cenderung lurus, tidak terlalu banyak lekuan, ya, hanya mengikuti kontur kelengkungan dari cerebellum saja. Kemudian cerebellum juga dibagi menjadi beberapa lobus dan lobulus atau sublobus. Nanti di antara lobus tadi juga ada pembatasnya berupa fisura atau celah yang dalam. Oke, kan kita lihat. Nah, cerebellum secara umum terdiri dari 3 lobus. Ada lobus anterior, lobus posterior, dan lobus floculonodularis. Oke, ini adalah lobus anterior. Kita lihat ya. Ini yang besar ini, ya, ini adalah lobus anterior. Ini batasnya di sini. Ya, ini ke depan adalah lobus anterior. Ke sini, depan. Ini ke bawah ini sampai ke sini. Nah, sampai sini. Nah, sampai ke sini ini adalah lobus posterior ya, dari samping seperti ini. Nah, dari sini ke bawah ya sampai ke sini. Nah, sampai sini ya. Ini adalah lobus posterior. Nah, terakhir lobus satunya lagi adalah lobus floculonodularis yang kecil ini. Ini sampai ke tengah sini. Nah,
lobus floculonodularis. Nah, itu secara umum 3 lobus pada cerebellum. Nanti masing-masing lobus ada yang dibagi menjadi sublobus. Oke, tadi antara lobus anterior dan posterior ada pembatasnya, ini agak terlihat jelas ya. Ini namanya visura primaria, ini celah utama, visura primaria bagi lobus anterior dan lobus posterior. Nah, kalau yang floculonodularis nanti tidak terlalu jelas ya celahnya ya. Di sini ada sedikit ya. Ada batasnya menunjukkan perbedaan struktur saja, bentuknya saja. Oke. Ya, jadi ini lobus anterior tadi ya, lobus anterior. Nah, nanti dibagi menjadi sublobus. Oke. Kemudian perlu diingat lagi bahwa tiap lobus atau sublobus pada hemisfer cerebelli nanti punya bagian yang bersesuaian pada vermisnya. Jadi misalnya bagian sublobus ini nanti di bagian vermisnya dia punya struktur yang disebut apa. Ini masing-masing punya penyebutan yang berbeda dalam satu vermis ini. Oke, kita lihat dari lobus anterior dulu ya. Di lobus anterior nanti kita lihat di sini ada beberapa sublobus atau lobulusnya. Nah, yang utama adalah lobus anterior ya. Depan lobus anterior ya. Ada lobulus quadrangularis anterior ya. Nah, ini nanti ini. Ini ya. Nah, ini lobulus quadrangularis anterior ini. Depan ya, jadi ini. Quadrangular karena bentuknya segi 4 quadrangular ya. Ada meskipun tidak seperti segi 4 sama sekali, tapi ya emang kira-kira seperti itu ya, quadrangularis anterior. Nah, nanti di bagian vermisnya di sini kita lihat ini satu lagi ada lobulus centralis di sini. Nah, ini yang agak atas ini. Dan di bagian dasar nanti ada lingula cerebelli. Nah, ada lingula cerebelli, atasnya ada lobulus centralis. Nah, nanti ke kanan kirinya adalah ala lobuli centralis agak kecil ini. Ya, ini sublobus juga dari lobus quadrangularis dari lobus anterior. Ala lobulus centralis, ini lobulus centralisnya, ke kanan kiri adalah ala lobulus centralis. Di bagian dasar dari lobulus centralis adalah lingula cerebelli. Nanti baru ke belakang tadi, di sini adalah dari lobulus quadrangularis anterior. Nanti bagian vermisnya di sini disebut sebagai culmen, ya, culmen itu tulisannya ya. Oke. Nah, ini tadi ada visura primaria, ini ya. Nah, ini tadi. Dan belakangnya ini adalah lobus yang posterior, ini adalah lobulus quadrangularis yang posterior. Tadi lobulus quadrangularis anterior, ini lobulus quadrangularis yang posterior. Sudah masuk ke lobus posterior. Oke, ini. Yang ini ya, dari sini ke sana. Nah, ini bagian vermisnya disebut sebagai declive ya, declive itu ya, declive. Oke. Ulang lagi nanti ada lobulus semilunar, nanti ada 2, yang superior dan yang inferior. Nah, bentuknya semilunar karena melengkung ya, dari sini ke sana melengkung ya, semilunar. Ada yang atas, satunya yang bawah, semilunar superior dan inferior. Nah, yang semilunar tadi, yang superior di atas sini bagian vermisnya disebut sebagai volume. Ya. Volume. Nah, jadi ini yang pertama culmen, kemudian declive, kemudian ini volume. Nah, sini. Kemudian bagian lobulus semilunaris yang inferior ini ke tengah juga. Nah, ini nanti sini. Nanti bagian tengahnya disebut sebagai tuber. Nah, sini ya, tuber. Jadi bagian vermis yang bersesuaian dengan lobulus tersebut. Oke, nanti ke bawah lagi. Di bawah lobulus semilunaris yang inferior nanti ada lobulus gracilis. Nah, dia bentuknya batasnya tidak terlalu jelas antara semilunar dengan gracilis, tapi letaknya di bawahnya lagi ya, di kaudalnya lagi. Dia sama melingkar juga ya, melingkar sampai depan ya. Lobulus gracilis. Nah, nanti dia ke bagian tengah disebut sebagai masih tuber juga. Nah, bagiannya sama dengan yang semilunaris yang inferior di sini. Jadi di bawahnya lobulus gracilis ada lobulus ini. Nah, ini yang besar ini. Ada lobulus biventer. Nah, ini yang besar ini. Nah, lobulus biventer. Nah, dia akan ke tengah menjadi bagian vermis yang agak melebar ini. Nah, namanya piramis. Nah, dan paling bawah lagi ini ada yang menonjol lagi, ini adalah
tonsila ya, tonsila cerebelli. Ya, bagian tengahnya di sini namanya vermisnya namanya uvula. Dan terakhir adalah tadi ya, di bagian paling bawah ada lobus floculonodularis, terdiri atas flocculus ini di lateral dan di hemisfer, dan bagian dari vermisnya adalah nodulus. Oke, itu ya. Itu bagian lobus dan sublobus dan bagian vermisnya. Oke, selain lobus dan sublobus tadi, kita lihat kembali di sini ada bagian yang warnanya agak putih, ini adalah tadi ya pedunculus cerebellaris tadi, yang merupakan bangunan atau struktur yang menghubungkan antara cerebellum dengan truncus cerebri. Nanti ada pedunculus cerebellaris superior di sini yang atas. Ini yang inferior di sini, yang bawah kecil ya. Dan yang paling besar yang pedunculus cerebellaris media atau medius. Pedunculus cerebellaris yang medius nanti menghubungkan cerebellum dengan pons ya, sedangkan pedunculus cerebellaris superior menghubungkan cerebellum dengan nanti bagian mesencephalon ya dan diencephalon. Nah, lebih ke mesencephalonnya ya. Dan yang pedunculus cerebellaris inferior nanti menghubungkan cerebellum dengan medula oblongata. Jadi sebagai struktur seperti jembatan dilewati oleh jaras-jaras nanti membawa saraf dari bagian-bagian tersebut menuju atau keluar dari cerebellum. Oke, itu untuk cerebellum seperti itu ya. Oke. Demikian. Kemudian kita lihat di sini, kita coba tunjukkan di kadaver ya. Mungkin tidak banyak yang bisa kita perlihatkan karena kondisi juga tidak begitu baik kadavernya ya. Jadi mungkin kita tunjukkan beberapa bagian yang masih bisa kelihatan saja. Oke, kita ini dulu. Nah, ini ada truncus cerebri ya, yang kecil sekali ya. Ini truncus cerebri tadi ya, ini bagian atas ya, mesencephalon di sini. Ini ponsnya, ini medula oblongatanya. Ya, tidak begitu jelas tapi masih nampak fisuranya masih kelihatan ya, sulcus anterior masih kelihatan. Kemudian ini ada beberapa sulcus di lateralnya masih nampak ya, mungkin ini sulcus pre dan post olivarius ya. Ini ponsnya masih kelihatan jelas besar ya. Dan ini ke samping, nah, lihat bagian belakangnya. Nah, ini masih kelihatan pedunculus cerebellaris medianya atau medius. Bagian posteriornya sudah tidak begitu jelas tapi masih bisa kita perkirakan ya. Di sini adalah bagian tadi fossa rhomboidnya tadi, kira-kira di sini masih. Nah, lainnya tidak bisa nampak lagi dengan jelas. Oke, untuk cerebellumnya seperti ini ya posisinya. Ini ada sebagian masih ada truncus cerebrinya. Oke, nampak di sini di bagian posteriornya, nampak dari posterior seperti ini ya. Ini hemisfer dextra, hemisfer sinistra. Ini menampakkan sulcus dan gyrusnya. Gyrusnya ini sulcus-sulcusnya ya. Untuk lobulus tidak bisa kelihatan lagi pembagiannya ya. Ini dari bagian bawah seperti ini ya sudah struktur sudah tampak tidak begitu jelas, tapi bisa kita perlihatkan kira-kira ini pedunculusnya kelihatan ya, ini sambungannya atau penghubungnya antara cerebellum dengan pons, ada pedunculus cerebellaris medius. Nah, ini masih kelihatan, yang lainnya tidak begitu jelas. Ini truncus cerebrinya. Oke, demikian adik-adik materi praktikum kali ini tentang truncus cerebri dan cerebellum. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran. Untuk selanjutnya silakan nanti adik-adik membuka atau mencari bahan belajar untuk tambahan ya, terutama untuk gambar-gambarnya. Mungkin video lain juga bisa digunakan untuk membantu dalam memahami atau menunjukkan atau melihat lebih jelas dari struktur anatomis yang ada pada truncus cerebri dan cerebellum yang mungkin belum bisa kita sampaikan tadi di prepar kita yang cukup terbatas. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.